warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rizka Andraini dengan NIM 1525110. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya integrasi bangsa dalam keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan jika tidak menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, integrasi bangsa penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Apa sih integrasi bangsa itu? Siapa yang tahu integrasi bangsa? Integrasi bangsa adalah proses menyatukan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, dan budaya agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam negara Indonesia. Menurut Paul B. Harton, integrasi adalah suatu proses dalam masyarakat di mana berbagai kelompok etnis dan ras saling bekerja sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Konsep utama integrasi bangsa adalah upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia agar tetap hidup rukun, bersatu, dan memiliki rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Integrasi bangsa menekankan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi tetap harus saling menghargai dan menjaga persatuan. Lalu di sini ada penerapan konsep integrasi bangsa. Yang pertama ada gotong royong. Masyarakat bekerja sama membersihkan lingkungan atau membantu tetangga tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Ini contohnya. Yang kedua, ada toleransi antar umat beragama. Saling menghormati saat hari besar keagamaan atau tidak mengganggu saat orang lain beribadah. Ini contohnya. Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Digunakan sebagai bahasa persatuan dalam komunikasi sehari-hari, meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Ini contohnya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang keempat, kerjasama di sekolah atau kampus. Mahasiswa dari berbagai daerah tetap bisa bekerja sama dalam kelompok tanpa memandang perbedaan. Lalu lanjut ke permasalahan nyata.
analisis kritis. Meskipun integrasi bangsa sangat penting, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah konflik antar kelompok yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, atau kepentingan tertentu. Selain itu, masih ada sikap kurang toleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Di era digital, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial juga menjadi tantangan besar karena dapat memicu perpecahan. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka dapat mengganggu persatuan dan melemahkan integrasi bangsa. Lalu di sini ada kritik dan solusinya. Yang kritiknya kesadaran masyarakat dalam menjaga integrasi bangsa masih rendah, terutama dalam hal toleransi dan saling menghargai perbedaan. Selain itu, banyak masyarakat yang masih mudah terpengaruh oleh berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat perlu meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan, dan juga penting untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, seperti tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya serta tidak ikut menyebarkan berita hoax. Kesimpulannya dari presentasi kali ini adalah integrasi bangsa sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Perbedaan suku, agama, dan budaya seharusnya menjadi kekuatan, bukan penyebab perpecahan. Namun, masih ada berbagai permasalahan seperti kurangnya toleransi dan pengaruh hoax. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai dan kesadaran bersama agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.